Shalom Kopem. Shalom Kopem. Shalom Kopem. Shalom Kopem. Shalom Kopem. Shalom Kopem. Satu tahun ini kan Komisi Pemuda sudah menjalani program satu hari satu pasal. Gimana sih perasaan Dina yang sudah mengikuti program ini dan apa sih yang bisa dibagikan? Ya, sebenarnya awalnya baca Alkitab satu hari satu pasal itu karena tahun lalu gue jadi WL di HUT Kopem yang ke-32. Di situ pengkhotbahnya Pak Jukeng dan dia tanya ke semua pemuda-pemudi siapa yang mulai hari ini mau membaca Alkitab. Waktu khotbah HUT tahun lalu kan Om Jukeng bilang, siapa di sini yang baca firman gitu kan. Di situ gue gengsi dong sebagai WL, masa gue nggak angkat tangan sih. Akhirnya gue angkat tangan gitu. Tapi di sini gue mau bagikan bahwa gue membaca Alkitab berangkat dari sebuah keterpaksaan. Tapi sekarang itu juga bukan keterpaksaan lagi, tapi jadi sebuah kebutuhan gitu. Bahwa ya memang sebagai anak-anak Tuhan harus mau membaca Alkitab kayak gitu. Jujur sebenarnya tahun lalu ketika teman-teman Komisi Pemuda ambil komitmen untuk ikut sarap ini, saya nggak ada gitu. Saya nggak mengikuti HUT Komisi Pemuda tahun lalu gitu. Tapi ketika rapat ada diusulkan, ayo kita ada program sarap gitu. Kita mau mulai dari HUT Komisi Pemuda tahun lalu gitu. Saya juga ikut mengambilnya gitu, ikut mendukung, ikut mengambil komitmen tersebut gitu. Karena setelah saya pikir juga ternyata setelah 20 tahun lebih saya hidup, nggak pernah tuh namanya satu Alkitab itu saya baca habis dalam satu periode gitu. Sebenarnya program baca Alkitab 1 tahun itu di keluarga aku sendiri tuh mau dijalankan sebenarnya. Cuman apalah daya saya ngekos, orang tua saya di rumah berdua jadi tidak menjalankan itu. Nah, kebetulan, apa itu cara Tuhan? Nggak tahu ya. Kebetulan itu adalah omongan di khotbah Pak Om Jukeng tuh kayak gitu. Dan puji Tuhannya di pemuda direalisasiin. Selama 1 tahun ini mulai rutin baca Alkitab. Jujur ini adalah satu momen yang bagus ya buat memulai untuk baca Alkitab. Memang perilaku membaca Alkitab ini susah gampang menurut saya gitu. Awalnya menurut saya satu pasal itu sedikit. Tapi ternyata dalam perjalanannya pun saya masih suka bolong-bolong di awal. Satu pasal sedikit banget. Mudah, kayak satu pasal itu gampang ya gitu. Satu hari satu pasal masa sih nggak bisa gitu kalau dibandingkan mungkin dengan komisi umum yang mereka mengambil komitmen satu hari 4 pasal gitu. Selama pertama kali ikut sarap itu rajin baca tiap malam, terus tiap malam tuh nulis, namanya tuh ada gitu. Awalnya seru gitu kan, satu hari satu pasal, gampang lah gitu, tapi susah gitu. Jujur aja, saya yakin teman-teman pemuda dengan begitu banyaknya aktivitas, baca Alkitab yang tadinya belum pernah secara rutin, karena sibuk juga, karena kurang dapat mengatur waktu dengan baik, akhirnya seringkali terlewat gitu. Tapi makin lama di tengah kesibukan kita juga yang pemuda-pemudi tau lah ya, sibuk kerja gitu, susah untuk ngambil waktunya buat baca firman gitu. Itu menyisikan waktu atau menyediakan waktu untuk baca satu pasal itu ternyata sulit gitu. Bahkan saya sendiri pun masih suka dirapel bacanya gitu. Ya jangan diikutin ya kalau bisa. Susah, semakin hari semakin kayak bolong-bolong. Sekarang baca, besok enggak, bahkan sampai bolong sebulan waktu itu pernah. Aku sendiri pun pernah ngerapel satu hari itu 8 pasal. Mengejar ketertinggalan. ini wadah buat kita mendisiplinkan diri sih, baik secara rohani gitu. Gimana kita bisa sedikit-sedikit mengenal Tuhan melalui Alkitab kita. Tapi jika kita meniatkan dari hati kita, Tuhan pasti menggerakkan hati kita, dan dengan sendirinya kita bisa meluangkan waktu kita untuk baca firman. Karena pertolongan Tuhan juga pastinya sekarang gue udah mulai rutin satu hari satu pasal plus perjanjian baru juga satu pasal. Jadi satu hari 2 pasal. Karena pertolongan Tuhan pastinya kita mulai bisa rutin sampai gak kerasa udah 1 tahun kita mulai rutin baca Alkitab gitu. Tapi puji Tuhan saat saya melihat Kak Dina, Kak Marlin gitu kan, Michael, Bang Felix, teman-teman yang lain tuh kayaknya kayaknya mereka semangat nih buat baca Alkitab gitu kan. Nggak tahu kenapa pas ngelihat nama-nama kakak-kakak yang pas ada di grup itu,
kayak ih kok pada rajin-rajin banget gitu, kok bisa tiap hari tuh baca 1 hari 1 pasal, bahkan ada yang lebih gitu. Sebenarnya juga udah komitmen kan kalau saat kita mau baca itu 1 tahun, harusnya sama-sama komitmen untuk baca. Jadi dari situ mulai baca 1 pasal. Tuhan mampukan buat baca 1 hari 1 pasal lagi. Puji Tuhan sekarang udah mulai aktif lagi buat baca 1 hari 1 pasal. Yang saya yakini cuma satu, konsisten gitu. Saya tetap mau konsisten meskipun mungkin hari ini saya nggak sempat baca, tapi saya usahakan besok saya baca pasal untuk hari ini dan yang pasal ke besoknya gitu. Baca Alkitab itu penting gitu. Yang pertama, Alkitab itu jadi petunjuk atau guide buat kita. Jadi hari lepas hari ada yang mau Tuhan perkatakan melalui Alkitab gitu. Dan saya merasa lebih berpengharapan ketika saya mulai baca Alkitab 1 tahun ini. Saya coba untuk lakukan itu, untuk konsisten gitu. Ternyata setelah 1 tahun saya lakukan itu, setelah 1 tahun saya konsisten, dan mungkin mungkin sampai video ini diambil kita udah sampai di 1 tawarik. Masih perlu belajar, masih perlu proses gitu. Dan semenjak baca 1 pasal itu ada sedikit perubahan sih, mungkin lebih kayak ke peka suara Tuhan gitu kan. Jadi kayak mengalami hari-hari itu lebih dikuatkan lagi. Kalau Tuhan bantu umatnya di hari-hari lalu, kita baca Alkitab, kita lihat cerita Yunus di perut ikan, kita lihat cerita Daniel di gua singa, itu Tuhan bantu tuh mereka. Nah, itu jadi pengharapan buat saya. Kalaupun saya saat ini mengalami kesulitan, saya yakin Tuhan bantu saya. Tuhan bukakan banyak hal gitu melalui sarap ini gitu loh. Kita nggak cuma tahu cerita Alkitab tokoh si A si B, tapi ternyata kita ngelihat kalau Tuhan pernah menolong tokoh Alkitab ini, Tuhan pernah menolong bangsa ini, atau Tuhan telah memberikan janji ini. Itu yang menguatkan kita juga gitu, menguatkan saya juga secara pribadi. Kalau ketika mungkin saya menghadapi situasi-situasi berat, kalau mungkin kemarin bangsa atau tokoh tersebut ditolong, pasti Tuhan akan menolong saya gitu. Itu yang mungkin saya dapatkan dari program 1 hari 1 pasal ini gitu. Ada pesan nggak sih dari Muti buat Komisi Pemuda ke depannya? Pesannya untuk teman-teman yang mungkin sulit atau belum mau atau kayak apa sih baca Alkitab itu gitu kan. Ayo sama-sama untuk baca Alkitab, nggak ada salahnya lebih mengenal Tuhan lagi. Kalaupun sibuk, belum bisa menyempatkan waktu, bisa diambil di sela-sela kesibukan kayak aku kalau di kantor jam-jam istirahat, makan siang, atau enggak pas sebelum mau tidur. Terus semangat untuk baca Alkitabnya. Sarap ini 1 hari 1 pasal itu program yang sangat penting, dan gue berharap semua teman-teman pemuda bisa ikut program sarap ini gitu. Karena nggak ada waktu terlambat untuk memulai suatu hal yang baik, termasuk membaca Alkitab. Buat teman-teman yang merasa tertinggal, nggak usah takut, ayo kita sama-sama habisin baca Alkitab. Mungkin ada dari teman-teman yang merasa ada niat hati buat ngebaca firman, ikut sarap. Tapi setelah melihat teman-teman yang lain udah kitab mana gitu, kita merasa tertinggal. Nggak ada kata terlambat buat baca firman Tuhan. Untuk pemudanya juga, ayo kita baca 1 hari 1 pasal walaupun susah, walaupun sulit banget, berat banget rasanya, yakin aja gitu, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti punya cara buat bikin kita itu bisa untuk melakukan itu 1 hari 1 pasal. Untuk teman-teman yang mungkin belum memulai, jangan merasa kecil hati gitu, atau jangan merasa minder, kayaknya saya udah ketinggalan jauh nih gitu dari teman-teman yang lain gitu. Tapi tetap yakini better late than never gitu. Jadi lebih baik kita ambil komitmen itu sekarang, kita mulai sekarang, dan kita bisa konsisten sampai akhirnya nanti gitu, daripada kita tidak pernah memulai sama sekali gitu. Kita nggak tahu apakah kita bisa lakukan ini atau enggak gitu. Tapi saya yakin ketika mungkin kita udah komitmen, pasti Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Ayo ambil komitmen sekarang, mulai baca Alkitab 1 hari 1 pasal, jangan merasa ketinggalan, tapi mulai saat ini. Niatkan dari hati, kalau memang dari dalam diri kita ada niat, Tuhan pasti menggerakkan hati kita. Buat teman-teman yang udah baca 1 tahun ini, semoga teman-teman tetap semangat buat baca Alkitab, dan jangan lupa 4M. Ada yang tahu 4M? Ya, saya kasih tahu langsung ya. Yang pertama membaca, yang kedua merenungkan, yang ketiga memperkatakan, dan yang keempat melakukan. Selamat 4M, selamat sarapan. Tetap konsisten, tetap setia sampai akhir, sampai nanti kita benar-benar habiskan
sampai perjanjian baru, sampai di Wahyu terakhir gitu. Kita nggak tahu mungkin sampai berapa lama kita bisa selesaikan ini, tapi kita percaya kalau Tuhan akan memampukan kita untuk menyelesaikannya. Berharapnya juga di Komisi Pemuda usia 33 tahun ini kita semakin dewasa secara rohani. Mungkin secara kuantitas kita nggak seberapa gitu, Komisi Pemuda nggak pernah banyak dari dulu, tapi kita percaya secara kualitas Tuhan yang memberikan kita jadi pemuda-pemuda yang bisa jadi berkat dimanapun kita berada, dan kita bisa jadi pemuda yang beri dampak positif untuk lingkungan kita. Itu aja, amin.